Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat video tentang etika dalam pembagian tugas kelompok. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan, Ibu Dr. Dewi Murtiningsih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Alfianto. Nama saya Farid Anwar. Saya Wisma Setiawan. Di sini terdapat 3 mahasiswa. Mereka menghadapi tantangan dalam pembagian tugas yang tidak adil, ketidakseimbangan beban kerja, dan komunikasi yang buruk melalui interaksi mereka. Video ini akan menunjukkan nilai etika yang harus diterapkan dalam pembagian tugas kelompok, seperti keadilan dan komunikasi terbuka agar terjalin keseimbangan. Oke, jadi kita kan harus selesai tugas minggu depan. Gimana kalau kita bagi tugas, siapa yang ngerjain bagian apa? Oke sih, yang penting kita selesai aja. Iya, saya setuju. Tapi bagian mana yang paling susah ya? Pembagian tugas kelompok seringkali menjadi tantangan. Tugas harus dibagi secara adil agar setiap kelompok merasa dihargai dan tidak terbebani. Oke, gue bakal ngerjain latar belakang dan analisis data. Fahri bisa ngerjain kesimpulan dan rekomendasi. Gue sih sebenarnya lebih nyaman presentasi, soalnya lebih gampang. Soalnya cuma bikin slide doang. Tapi bagian siapa itu yang analisis data? Itu kan penting banget buat kesimpulan. Iya, gue juga kan harus ngerjain analisis datanya juga. Tapi kita kan kelompok, harus bagi rata dong. Kenapa nggak coba bagi tugas yang lebih seimbang? Data ribet. Gue nggak paham hal itu. Tapi kalau Pak Aris cuma ngerjain presentasi, itu kan nggak adil. Pembagian tugas yang tidak adil menyebabkan ketegangan kelompok. Agus merasa terbebani karena menangani bagian yang lebih sulit, sementara Fahri menghindari bagian yang lebih rumit. Tapi gue rasa pembagian tugasnya kagak adil dah. Soalnya gue kan udah ngambil bagian yang berat, sementara lo cuma ngambil bagian yang ringan. Harusnya kita bagi rata dong. Wah, soal analisis itu kan gue nggak ngerti, itu susah banget. Gimana kalau kita cari jalan tengahnya aja? Agus ngebantu Fahri presentasi, terus Fahri ngebantu Agus buat analisis data. Ya, gue paham. Fahri, kalau lu nggak nyaman dengan analisis data, tapi kita kan harus bagi tugas yang adil. Gue juga bisa bantu presentasi kalau perlu. Kita kan satu kelompok. Oke lah, kalau itu nanti gue coba bantu. Komunikasi terbuka sangat penting dalam pembagian tugas kelompok. Agus mengungkapkan perasaannya dengan cara yang santun, tanpa menyalahkan, namun tetap mengajak teman-temannya untuk mencari solusi bersama. Ternyata kalau kita berkomunikasi dengan baik, pekerjaan kelompok jadi lebih ringan ya. Ya, gue juga merasa lebih dihargai dan gak terbebani. Iya benar. Jadi ingat nih, yang terpenting itu kita kerjasama dengan pembagian tugas yang adil. Kalau gitu kan tugas kelompok jadi lebih efektif dan menyenangkan. Dengan komunikasi yang baik dan rasa saling menghargai, pembagian tugas kelompok dapat dilakukan secara adil. Setiap anggota kelompok merasa dihargai dan memiliki peran yang jelas.
Oke, jadi kita sepakat. Gue bakal ngerjain latar belakang dan analisis data. Fahri bisa ngerjain kesimpulan dan rekomendasi. Bisma bisa buat bantuin presentasi. Oke, gue coba bantu analisis data, tapi sedikit mungkin kalau gue nggak paham nanti gue lulus. Gue juga bisa bantu lebih banyak di bagian presentasi. Terima kasih banyak udah bisa berkontribusi dalam kelompok ini. Nah, bagus. Kita semua punya peran penting nih. Jadi ayo kita kerjain dengan benar. Etika dalam pembagian tugas kelompok bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang komunikasi, tanggung jawab, dan rasa saling menghargai. Dengan prinsip-prinsip ini, setiap kelompok bisa mencapai hasil yang lebih baik dan lebih harmonis. Etika dalam pembagian tugas kelompok melibatkan keadilan, tanggung jawab, komunikasi, dan saling menghormati untuk memastikan kontribusi yang merata dan menciptakan kerjasama efektif untuk mencapai tujuan bersama dengan harmonis. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.